Pram, Bang Dul. Bang Dul. Berapa? Nomornya berapa? Nomor 3. Nomornya berapa? 3. Yang keras. 3. Lebih keras lagi. 3. Lebih keras lagi. Baik. Sudah, jadi ya. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT. Warga Kapuk yang berkumpul di sini. Saya senang sekali bisa kembali ke sini, jumpa lagi dengan semua. Apalagi lihat wajah ibu-ibu ini semangat semua. Dari mulai salaman tadi di sana. Wih, jabat tangannya nggak ada yang basa-basi. Jabat tangannya kenceng bener tadi. Ya, iya, itu kangen cinta, masya Allah. Tapi sehat ya, aman ya. Kita kepengen Jakarta terus adil, betul tidak? Kita nggak kepengen yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kita kepengen yang kaya boleh makin kaya, yang miskin jadi. Karena gitu harus pilih siapa? Pilih siapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Jadi saya ini kenal Mas Pram. Mas Pram ini saya kenal udah 30 tahun lebih. Jadi bukan coba-coba nih. Jadi Mas Pram ini saya sudah kenal 30 tahun yang lalu. Dan sejak 30 tahun yang lalu saya kenal sebagai seseorang yang matang, stabil, pengalamannya luas. Kita ingin Jakarta gubernurnya gubernur yang tegas tapi tenang, tegas tapi matang, dan yang gak kalah penting, gubernur yang berpihak sama yang lemah, berpihak sama yang kecil, betul tidak? Nah, selama ini kan banyak nih program-program buat kampung-kampung. Ibu-ibu di mana Dasa Wisma di sini? Tadi saya ketemu Dasa Wisma di belakang. Dasa Wisma di belakang. Jakpreneur yang pada ikut Jakpreneur di sini. Ibu-ibu semua, kita ingin ekonomi kita lebih baik. Perhatian pada rakyat kampung, khususnya kampung miskin lebih baik. Nah, Mas Pram ini komit memajukan kampung-kampung di Jakarta. Jadi insya Allah kampung-kampung ibu bapak sekalian nantinya menjadi kampung yang maju. Ya, kesempatan ekonominya tambah. Tapi untuk itu besok harus harus apa? Nomornya siapa? Nomornya siapa? Yang keras. Nomornya berapa? Angkat lagi tangannya. Nomor berapa? Jadi kalau kita ingin yang dulu sudah kita lakukan diteruskan, pilih nomor 3. Mas Pram komit sama Bang Dul mau meneruskan. Dan apalagi ibu-ibu tahu tuh Kampung Bayam udah jadi gedungnya. Ini kan saudara-saudara kita semua kan, udah jadi gedungnya. Tapi rakyatnya nggak bisa masuk di situ. Kepengen nggak mereka bisa masuk rumah itu? Pengen. Karena itulah nanti kita udah dengar Mas Pram, Bang Dul komit untuk program-program rakyat kecil. Kita ingin yang kecil jadi saya itu sering bilang ini Mas Bang, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh tambah besar, tapi yang kecil jangan kecil terus. Yang kecil harus jadi besar. Ibu-ibu sekarang besar apa kecil? Pengen jadi kecil terus apa menjadi besar? Jadi besar. Kita pengen jadi besar. Tapi udah tahu rekam jejaknya dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Di Jakarta ini rakyat kecil banyak sekali. Kalau gubernur tidak berpihak rakyat kecil, siapa yang mau bela? Betul tidak? Jadi bagi rakyat Jakarta yang ingin pemerintahnya membela rakyat kecil, yang ingin membela mereka yang hari ini masih sulit hidupnya, kita pilih nomor 3. Angkat tangannya, lebih tinggi lagi. Nomornya berapa? 3. Namanya Mas Pram, Bang Dul.
Kita sama-sama yuk. Mas Pram Bang Dul. Sekali lagi. Mas Pram Bang Dul. Sekali lagi. Mas Pram Bang Dul. Nah, jadi pilih nomor. Ingat-ingat ya. Ingat. Nah, saya pernah ngalamin, menyaksikan di Jakarta. Jakarta ini perlu gubernur yang tegas, tapi gubernur yang tidak suka membuat kontroversi supaya tenang. Jakarta ini perlu tenang, betul tidak? Iya, idenya bukan ide coba-coba, ide yang dilaksanakan yang sudah terbukti. Nah, kita bisa lihat nih, Mas Pram jadi calon gubernur selama ini. Selama perjalanan ini yang disampaikan yang matang, yang disampaikan dengan tenang. Kira-kira itu gambaran. Besok kalau jadi gubernur kira-kira begitu. Yang disampaikan hal-hal yang sudah matang. Inilah gambaran besok ke depan. Jadi saya bersyukur dan saya normal, beliau udah komit. Rumah dinas itu bukan rumah pribadi. Rumah dinas itu rumah rakyat yang bisa dipakai semuanya. Jadi nanti kita kembalikan lagi tuh. Rumah dinas sebagai rumah yang bisa dipakai oleh kegiatan rakyat. Dulu PKK di sana, majelis taklim di sana, pertemuan-pertemuan di sana. Rumah dinas dipakai terus, betul nggak? Jadi tidak kelihatan seperti rumah yang jauh. Rumah rakyat. Beliau akan mengembalikan rumah dinas sebagai rumah rakyat. Jadi dulu tuh Mas, ibu-ibu dari mana-mana gantian, tiap wilayah pada pernah ke rumah dinas, dan rumah dinas itu menjadi rumah bagi semuanya. Insya Allah nanti dikembalikan. Dan ibu-ibu yang punya anak-anak sekarang dapat KJP Plus, dapat KJNU. Insya Allah nanti itu diteruskan dan dipastikan berjalan dengan baik. Kami sering sekali menemukan keluhan. Nanti ini Mas salah satu PR Mas, bahwa selama beberapa waktu ini banyak yang berhenti. Banyak betul yang dihentikan. KJMU-nya berhenti, bener nggak? KJP-nya berhenti, betul nggak? Mau diteruskan nggak yang gitu? KJP-nya terusin. Berhentinya mau diterusin nggak? Nggak boleh berhenti lagi ya? Nah, insya Allah nanti biar bisa diatur dengan baik supaya KJP jalan terus dan KJMU jalan terus. Biar anak-anak bisa sekolah. Kita ingin memastikan setiap ibu melahirkan anak, dia tahu bisa lulus SMA atau SMK di Jakarta. Jadi tenang sampai akhir SMA SMK ya. Nah kalau gitu pilihnya nomor berapa? Saya ke belakang sebentar nih, pilih nomor berapa nih? Ini yang belakang nggak kelihatan nih. Bu, berapa nomornya? Angkat tangannya. 3, namanya siapa? Yuk sama-sama. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram sini Mas Pram. Ayo bareng-bareng ke sini. Yuk kelihatan sama-sama. Yuk. Yuk 1, 2, 3 sama-sama. Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Bang Dul. Berapa? Nomornya berapa? Nomor 3. Nomornya berapa? 3. Yang keras. 3. Lebih keras lagi. 3. Lebih keras lagi. 3. Insya Allah nanti yang baik-baik diteruskan. Ibu-ibu bisa tenang di rumah. Anak sekolah sampai tuntas. Iya, biar hidupnya tenang. Persoalan-persoalan dasar yang ada di Jakarta. Apa itu persoalan dasar? Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Dasawisma, Jutik, Posyandu, PKK, dan seterusnya. Itulah yang akan saya selesaikan lebih awal. Contoh, Kartu Jakarta Pintar semua Mas Anies, sekarang ini penyelesaiannya harus ke Muara Bunga. Kasihan ibu-ibu yang datang dari sini ke Muara Bunga, di pingpong kanan kiri, nggak diurusin, pulang kesel, yang dimarahin suaminya, akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Maka Mas Anies yang begitu yang akan saya selesaikan terlebih dahulu, kembali kepada pola pengaturan yang dulu dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. KJP Plusnya hanya yang membedakan semua harus selesai di kecamatannya masing-masing. Untuk KJP gak perlu lagi ke Rawa Bunga. Itu satu. Yang kedua Mas Anies,
Setelah saya keliling, saya lihat semuanya memang insentifnya terlalu kecil. Maka untuk RT yang dulu 2 juta menjadi 4 juta. Tepuk tangan, amin. RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Liatin. Jumantik dan Dawis yang dulunya 500.000 menjadi 1 juta. Dan nantinya semua RT RW akan kita pasangin CCTV. Kenapa mesti pasang CCTV? Satu, supaya kalau ada orang mau berantem ketahuan, ada pencurian ketahuan, ada yang nawarin narkoba kepada anak ibu bapak sekalian ketahuan. Kalau Pak RT Pak RW lirak-lirik ketahuan. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan, bahwa semua RT RW se-Jakarta jumlahnya 32.000 semuanya akan kami pasang CCTV. Termasuk untuk RT RW Jumantik dan sebagainya, laporannya nggak seperti sekarang LPG-nya berbelit-belit. Udah cukup tanda tangan aja. Namanya yang 2,5 juta maupun 2 juta kemarin sebenarnya tidak dilaporkan dengan benar. Maka itulah yang akan kami lakukan. Apa yang disampaikan Mas Anies, memang saya tidak menawarkan sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah baik yang diselesaikan oleh gubernur sebelumnya. Kebetulan dengan Mas Anies berkali-kali Mas saya bicara di publik. Untuk JIS, Jakarta International Stadium, MRT-nya begitu mentok di Ancol, harusnya bukan ke kiri ke Marina, tapi ke kanan lewat JIS terus sampai dengan Tanjung Priok. Kalau itu dilakukan, ini adalah rute yang sangat padat sekali. Maka dengan demikian JIS, kalau orang mau nonton Bruno Mars, nonton Dewa, sepak bola, Persija main di sana akan lebih mudah. Termasuk KRL-nya Mas Anies, saya udah cek sendiri, per 30 menit baru jalan. Harusnya 3 menit sudah harus jalan. Sehingga dengan demikian maka legasinya Mas Anies untuk JIS akan kami lanjutkan. Termasuk Kampung Bayam, akuarium, Tanah Merah, dan sebagainya. Yang kedua, saya udah digini-gini oleh hari ini ada 11 titik. Yang kedua, Mas Anies, Jakarta ini sudah tidak menjadi ibu kota. Jakarta sudah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 mengatur identitas Jakarta menjadi Betawi. Maka wajah Betawinya harus ada. Sekarang ini kalau kita mendarat di Soekarno-Hatta nggak ada wajah Betawi. Kalau kita pergi ke Bali, ke Jogja, kemana saja ada identitas daerahnya. Maka Mas Anies, itulah yang akan kami lakukan. Bahkan nanti kalau ada tamu di Balai Kota, minumnya bir peletok.